فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sudah baca itu semua dahulu tentang masalah ini. Yang betul adalah khilaf. Memang sebagian ulama, tapi bukan ulama salaf, ulama-ulama yaitu ulama-ulama Najd. Memang sebagian, bukan semua, sebagian. Sebagian mereka mengatakan ini ijma, padahal prakteknya Imam An-Najdi sendiri sebagaimana di dalam Ad-Durarus Saniyah, terkadang beliau mengkafirkan, terkadang beliau mengatakan wajib iqamatul hujjah dulu dan sebagainya. Bahkan bukan hanya Syekh Muhammad An-Najdi, bahkan para ulama yang setelahnya terkadang mengatakan iqamatul hujjah, terkadang mengatakan langsung kafir. Yaitu terkadang kasusnya lain-lain. Makanya sebagian ulama mengatakan, yang mengatakan ijma ini perlu diperiksa lagi dari mana. Mereka mengatakan ijma itu dari mana. Baik. Apalagi ma'ruf di kalangan jumhur ulama bahwasanya syirik akbar itu sama dengan kufur akbar. Sebagaimana kufur akbar itu sama dengan syirik akbar. Sebagaimana diambil dari dalil yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi itu, yang mana orang yang mukmin memperingatkan temannya yang pemilik kebun yang berbangga-bangga itu, maka si mukmin mengatakan akafarta billadzi khalaqak, apakah engkau kufur kepada zat yang menciptakan engkau? Kemudian setelah kebunnya itu terkena bencana, dia mengatakan apa itu? Laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduhai seandainya saya tidak berbuat syirik kepada Rabb saya dengan sesuatu apapun, menyekutukan sesuatu apapun dengan Rabbku. Kata jumhur ulama, ini menunjukkan bahwasanya kufur akbar adalah syirik akbar dan syirik akbar adalah kufur akbar. Sementara dalil-dalil yang ada itu menunjukkan bahwasanya semata-mata melakukan kufur akbar, orangnya tidak langsung dikafirkan. Boleh jadi ada udzur, seperti yang sudah sering kita sebarkan itu hadis tentang orang yang saking gembiranya mendapatkan onta dengan perbekalannya itu, dia mengatakan apa? Allahumma ana rabbuk wa anta abdi. Ini syirik akbar, ini kufur akbar. Wahai Rabbku, aku adalah Rabbmu, sementara engkau adalah hambaku. Ini kufur akbar. Tapi Nabi dan hadisnya bukan cuma dari Ibni Umar, tapi juga dari Anas bin Malik, dari Abi Hurairah dan lain-lain. Nabi sama sekali tidak mengatakan orangnya jadi kafir muayyan kah atau kafir apa, tak. Bahkan sekedar mengatakan akhta'a min syiddatil farah. Dia tidak sengaja keliru karena saking gembiranya dia. Sementara masalah al-ikhta dalilnya jelas. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabbku, janganlah engkau menyiksa kami apabila saya lupa atau tidak sengaja keliru. Dan hadis sahih telah mengatakan, inilah akhsha alaikumul khata' walakinni akhsha alaikumul amad. Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian melakukan ketidaksengajaan dalam kekeliruan, tetapi saya khawatirkan kesengajaan. Ini menunjukkan udzur itu ada. Bagaimana kita tahu seseorang itu sengaja atau tidak sengaja? Berarti iqamatul hujjah dulu, ditanya, ini batil, ini syirik akbar, ini kufur akbar, bagaimana engkau melakukan itu? Lihat, barangkali ada udzur, tidak sengaja, atau tidak tahu, atau tidak menyadari, atau saking gembiranya, atau saking marahnya, atau dan seterusnya. Itu diketahui setelah iqamatul hujjah tentang apakah orang ini tidak sengaja ataukah sengaja. Seperti ma'ruf kalau kita di Yaman itu masalah memindah barang di malam hari, memindah maktabah karena serangan Husi. Bagaimana kalau dia menginjak Quran? Bukankah zat menginjak Quran, zat fi'ilnya adalah syirik, adalah kufur akbar? Apakah setiap orang yang menginjak Quran langsung dikatakan kafir? Tentunya tidak. Ini jahil sangat kalau dia berani mengatakan seperti itu. Karena boleh jadi orang ini tidak sengaja. Boleh jadi orang ini tidak sengaja karena apa ya, namanya susah, namanya situasi perang lah atau situasi yang lain-lain itu.
Baik, demikian pula dalil yang lain. Wallahul musta'an, ini ana sambil nyopir. Dalil yang lain bahwasanya misalkan apa? Yaitu orang yang meragukan kemampuan Allah sehingga dia berwasiat kepada anaknya untuk kalau dia mati maka dia dibakar sampai jadi abu, kemudian ditebarkan di masa yang di hari di mana angin sangat kencang di waktu itu. Terus dan kemudian Allah Ta'ala memaafkan kata Rasulullah karena rasa takutnya dia. Ini menunjukkan dia bukan orang kafir. Kalau dia orang kafir, amalannya gugur dan dia tidak dimaafkan, dia kekal di neraka itu. Padahal dia melakukan kufur akbar, yaitu meragukan kesempurnaan kudratullah. Dan beberapa dalil yang lain yang ma'ruf tentang ini. Makanya penukilan ijma ini aneh. Kecuali kalau para salaf lah yang menukilkan ijma dan seterusnya. Makanya disinilah berlaku kalam Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam As-Sun'ani dan lain-lain menukilkan dan juga mereka menukilkan mengambil fatwa dari Imam Ahmad, yaitu apa? Man za'ama laka annahu qad hasala al-ijma' faqad kadzab wa ma yudrihi anna an-nasa qad ikhtalafu. Barang siapa menyatakan kepadamu bahwasanya perkara ini ijma', yaitu sering Imam Ahmad mengatakan bahwasanya orang sering mengatakan ini ijma', maka berarti dia dusta. Bagaimana dia tahu? Boleh jadi orang itu berselisih, masyarakat yaitu umat manusia berselisih, yaitu para ulama berselisih. Makanya ini menunjukkan kalam Syekhul Islam mengatakan ijma' yang mundhabit adalah ijma' di zaman sahabat. Adapun setelah itu banyak khilaf dan sebagainya. Penukilan ijma' belum tentu kenyataannya adalah ijma'. Tayyib, yang selevel Ibnu Qudamah, yang selevel An-Nawawi dan yang sebelum mereka berdua yaitu Ibnul Mundhir aja penukilan ijma'nya terkadang keliru. Maka bagaimana penukilan ijma' ulama di zaman-zaman sekarang kemudian bagaikan dijadikan nas yang tidak mungkin keliru, bagaikan wahyu turun dari langit. Ini zalim sebenarnya. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.